Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya, Dr. Rahmanda Bayu di acara The Bayu Barokah Show episode 11. Kali ini di sore hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber dokter spesialis urologi, Dr. Nikolaus Harimurti ya dok ya? Ya. Atau biasa dipanggil Dr. Niko. Selamat datang dok. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kebetulan beliau luangnya waktu sore hari, jadi ini kita untuk live-nya mungkin bisa kita sapa dulu dok untuk live-nya. Ya, halo, selamat sore, terima kasih sudah menonton. Nanti silahkan kalau mau nanya langsung aja ditulis untuk pertanyaannya di sesi tanya jawab, nanti akan kita sampaikan ke dokter Niko untuk dijawab sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Oke dok, untuk hari ini kan sesuai tema yang kita tuliskan kemarin ya dok ya, tentang keluhan nyeri buang air kecil, tapi mungkin kita mulai dengan yang lebih umum dulu dok. Sebenarnya di urologi ini keluhan apa aja yang bisa terjadi dok? Ya, terima kasih. Urologi pada prinsipnya adalah menangani untuk pasien-pasien dengan gangguan pada saluran kencing yang dari ginjal, kemudian kandung kencing, saluran kencing yang terakhir distal, kemudian juga organ-organ di sekitarnya. Nah, otomatis keluhan-keluhan yang menyertai adalah keluhan-keluhan yang berhubungan dengan organ tersebut. Yang paling sering dikeluhkan dari pasien-pasien urologi adalah nyeri tersebut. Ada nyeri pinggang, kemudian nyeri di bawah perut yang berhubungan dengan kandung kencing, juga termasuk nyeri pada laki-laki pada penis maupun pada skrotum atau testisnya. Itu yang berhubungan dengan nyeri. Sedangkan keluhan yang lain yang sering dikeluhkan adalah kencing merah atau kencing berdarah. Nah, ini juga sering dikeluhkan. Yang ketiga yang berhubungan dengan urologi adalah keluhan-keluhan mengenai infertilitas pria, yaitu masalah kesuburan pria dan termasuk disfungsi ereksi dan gangguan ejakulasi ataupun gangguan pada infertilitasnya, ingin punya program hamil namun yang kita periksa yang bagian laki-laki seperti itu. Kemudian keluhan yang lain yang berhubungan seperti demam namun berhubungan dengan saluran kencing juga, seperti itu kira-kira yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien dari untuk di bidang urologi ya. Nah, kalau dari keluhan tersebut berarti memang secara umum ya dok ya, itu terkait dengan organ-organ untuk buang air kecil kita nyebutnya, karena ya maksudnya supaya masyarakat juga tahu atau pemirsa juga tahu. Tapi lebih dari itu, khususnya untuk pria dari urologi ini memang ada membahas tentang fungsi seksualnya juga ya dok ya. Betul sekali. Berarti kalau pada untuk fungsi berkemihnya pada pria dan wanita. Tapi untuk fungsi seksualnya khusus pada pria saja. Betul sekali. Oh gitu. Terus kalau ya tadi dokter kan membagi ya beberapa. Yang pertama kaitannya paling banyak dikeluhkan itu nyeri saat berkemih dan sebagainya. Nah, mungkin sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, kalau nyeri berkemih itu sebenarnya kalau orang sering nyebut anyang-anyangan itu sama nggak sih dok? Ya, mungkin kita bahasa anyang-anyangan itu universal sekali, jadi banyak sekali yang mengeluhkan ini anyang-anyangan. Anyang-anyangan sendiri itu tidak spesifik, masing-masing pasien itu mendeskripsikan anyang-anyangan itu banyak sekali macam-macamnya. Namun mungkin saya bilang ya sama seperti itu, nyeri berkemih ini adalah anyang-anyangan, namun di bidang urologi sendiri beberapa akan dipisahkan begitu. Nyeri yang seperti apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi pada bidang urologi ini nyeri yang ada seringnya nyeri pinggang salah satunya itu yang berhubungan dengan batu ginjal ataupun kelainan pada ginjal. Sedangkan pada yang nyeri berkemih, nah di sini nyeri berkemih ini akan dibagi menjadi nyeri pada saat kencing atau nyeri pada akhir kencing. Nah, kemudian atau nyeri di bawah perut saja yang tidak berhubungan dengan kencingnya. Jadi dia saat kencing maupun tidak kencing rasanya sakit pada kandung kencingnya. Seperti itu. Nah, itu yang akan menjuruskan apakah penyakitnya yang dialami oleh pasien itu. Jadi termasuk juga nyerinya kadang-kadang tidak spesifik. Jadi nyeri yang dirasakan di bawah perut tapi menjalarnya sampai ke selangkangan atau ke buah belir atau ke paha dalam. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang dikeluhkan oleh pasien berhubungan dengan nyeri, dan ternyata nyerinya itu
masing-masing memiliki karakteristik masing-masing terhadap penyakit yang berbeda-beda. Oke, Dok. Jadi kalau Dokter Niko sendiri sebagai seorang dokter spesialis urologi, memang keluhan anyang-anyangan ini sangat umum ditemukan ya, Dok ya? Iya, betul. Dan dari masyarakat yang kadang menurut mereka atau masing-masing itu saja definisinya bisa beda-beda. Betul. Tapi Dokter Niko menspesifikkan keluhan itu, ada yang nyeri di pinggang, ada yang nyeri di atas atau di bawah perut, atau nyeri berkemih pun ada yang nyeri saat berkemih sama akhir tepat setelah berkemih gitu ya. Jadi karena itu memang sangat spesifik sehingga itu akan mencerminkan keluhan arah penyakitnya kemana gitu ya. Oke, terus kaitannya dengan taruhlah kita untuk kita spesifikkan coba untuk nyeri buang air kecil ya, Dok ya. Itu kondisi itu atau keluhan itu sebenarnya terjadi karena apa ya, Dok ya? Nah, ini karena keluhan yang paling sering, jadi penyakitnya juga macam-macam di situ ya. Yang paling umum adalah nyeri berkemih ini akibat yang pertama infeksi, jadi infeksi kandung kencing itu yang paling sering. Yang kedua adalah batu pada kandung kencing atau batu pada ureter. Ureter adalah saluran dari ginjal menuju ke kandung kencing. Yang ketiga kemungkinan adalah nyerinya adalah akibat tidak bisa kencing. Jadi tidak bisa kencing, kencingnya hanya sedikit, kemudian perutnya terasa bagian bawah terasa kencang atau sakit, itu ternyata penuh. Jadi bukan nyeri yang tajam atau nyeri yang tumpul yang penuh karena tidak bisa kencing seperti itu. Jadi penyebabnya dari infeksi, kemudian batu. Yang ketiga tadi adalah gangguan berkemih, mungkin pada laki-laki seringnya adalah prostat. Kemudian juga infeksi juga bisa sampai ke infeksi pada prostat. Dan kira-kira tiga macam penyakit itu yang sering menyertai dengan nyeri pada buang air kecil. Jadi memang sebenarnya keluhan buang air kecil atau nyeri buang air kecil pun bisa karena infeksi, terus tadi karena batu ya, Dok ya. Dan batunya sendiri pun bisa posisinya di macam-macam juga ya. Sama terakhir tadi untuk gangguan berkemih yang sehingga menimbulkan penuh, hingga itu rasa nggak nyaman gitu ya, Dok. Kalau mungkin karena kan tadi kan dari urologi atau keluhan-keluhannya itu sangat berkaitan dengan organ-organnya, Dok ya. Mungkin secara umum aja atau singkat aja, organ-organ yang terlibat dalam proses berkemih atau kencing itu apa aja, Dok? Jadi untuk proses berkemih yang perlu diketahui adalah yang pertama adalah adanya kantong di situ. Kantong di sini adalah kandung kencing. Di situ adalah tempat menampung air kencing sementara yang sudah dibuang oleh ginjal, kemudian ditampung oleh kandung kencing sebelum kita saatnya akan mengeluarkan. Nah, setelah di kandung kencing tersebut, untuk pada laki-laki ada prostat. Kemudian setelah prostat ada saluran kencing buang yang keluar. Ya, pada laki-laki di situ salurannya di dalam penis. Dan pada wanita uretra itu saluran buang air kecilnya cukup pendek, jadi tidak ada organ yang tampak di luar. Ya, yang 4 cm saja. Jadi organ-organ yang terlibat dari nyeri berkemih itu dua itu yang utama. Kemudian organ yang sebelumnya adalah ureter. Ureter ini yang menghubungkan ginjal dengan kandung kencing. Nah, yang keluhan dari kandung kencing yang keluhan dari nyeri berkemih yang berhubungan dengan ureter adalah ureter yang dekat dengan muara dengan kandung kencing tersebut gitu. Jadi kenapa ke ureter dilibatkan di sini? Seringnya adalah batu ureter yang hampir mau keluar dari ureter menuju ke kandung kencing, dia setelahnya nyantol di muaranya. Nah, di situ dia merasakan nyeri. Nyerinya bisa nyeri pinggang, tapi juga bisa nyeri berkemih. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang bahkan nyerinya pun nyeri karena tidak bisa kencing. Jadi batu ureter ini agak tricky gitu istilahnya. Jadi karena dia menimbulkan nyeri yang banyak, selain nyeri pinggang juga ada, nyeri berkemih juga ada, ternyata dia juga nggak bisa kencing. Seperti itu adalah batu ureter yang nyantol istilahnya, yang belum bisa keluar dari ureternya. Kemudian untuk kandung kencing tersendiri, dia nyeri yang timbul di kandung kencing ini yang seperti yang saya sebutkan tadi bisa disebabkan yang pertama oleh karena infeksi, yang kedua oleh karena batu. Untuk infeksi, memang infeksi pada kandung kencing ini cukup banyak terjadi, terutama pada wanita gitu, usia
setelah postmenopause itu paling sering gitu, di situ dimana hormon-hormonnya sudah mulai berkurang sehingga protektif terhadap saluran kencing juga berkurang sehingga mudah sekali terjadi infeksi di kandung kencing. Selain juga karena saluran kencingnya sangat pendek sehingga mudah sekali kuman dari luar itu masuk ke dalam kandung kencing seperti itu. Nah, infeksi pada kandung kencing yang lama itu akan menimbulkan nyeri. Nah, jika tidak ditangani dengan tepat dalam arti pemeriksaan yang cukup, kemudian diberikan pengobatan yang cukup, maka infeksi ini akan masuk ke dalam lapisan dalamnya. Nah, ini yang lebih susah sekali untuk diobati karena infeksinya sudah bisa dibilang dia di bawah mukosanya, di bawah selaputnya yang menimbulkan nyeri yang berkepanjangan dan sulit sekali untuk diobati walaupun dengan antibiotika. Kemudian pada kandung kencing, nyeri yang sering timbul juga adalah nyeri yang karena batu. Nah, batu yang sudah masuk ke kandung kencing, dia akan menimbulkan rasa nyeri pada kandung kencing, tapi gejalanya khas. Khasnya bagaimana? Khasnya itu nyerinya setelah kencing mau habis. Jadi waktu kencing tidak apa-apa, tapi begitu kencingnya udah mau selesai, dia akan nyeri sekali, gitu, nyeri sekali dan bisa dirasakan sampai ke selangkangan atau pangkal paha. Seperti itu. Nah, kemudian kalau pada laki-laki ditambah lagi seperti tadi, dia nyeri pada kandung kencing akibat tidak bisa kencing. Di sini ada pembesaran prostat sehingga air kencing yang di kandung kencing itu tertampung lama sehingga menimbulkan tegangan yang cukup kuat pada kandung kencing dan menimbulkan rasa nyeri. Iya. Ya, jadi memang karena itu tadi ya Dok, kenapa saya menanyakan organ-organ yang terlibat, ternyata masing-masing itu punya ya fungsi tentu, tapi maksudnya karakteristik sehingga menimbulkan gejala yang bisa berbeda-beda dengan problem yang sama ya. Jadi misalnya batu atau infeksi misalnya seperti itu, tapi ternyata gejalanya bisa beda-beda ya Dok ya. Terus kalau ini Dok, maksudnya kan ketika ada keluhan yang seperti yang Dokter Niko sampaikan tadi, ya ini dari istilahnya apa bahayanya jika itu tuh dibiarkan gitu loh Dok, supaya timbul pemahaman bahwa untuk kondisi-kondisi tertentu yang disampaikan tadi itu ada baiknya segera pergi ke dokter khususnya spesialis urologi itu Dok. Betul ya. Jika nyerinya diakibatkan oleh karena infeksi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa infeksinya tadi disebabkan oleh karena kuman, paling sering adalah kuman, bakteri. Nah, ketika dia tidak diobatin atau tidak ditangani dengan cukup, maka infeksinya akan masuk ke dalam otot-otot ataupun dinding dari kandung kencingnya itu. Nah, setelah masuk di sana, jeleknya bakteri dia akan membuat semacam lapisan. Mungkin kita bilang biofilm. Nah, lapisan di dalam kandung kencing ini dia justru melindungi bakteri itu dari pengobatan-pengobatan yang ada. Akibatnya setelah sampai masuk ke ototnya di bawah mukosanya itu pengobatannya akan sulit dan mungkin keluhan nyerinya itu akan terus berulang walaupun diberi antibiotika yang cocok atau bagaimana akan berulang lagi seperti itu. Kemudian itu tadi infeksi. Kemudian untuk batu tadi mungkin saya pisah menjadi dua, batu ureter atau batu yang saluran tadi. Jika batunya tidak segera keluar atau tidak dilakukan tindakan, maka yang jadi korban adalah ginjalnya. Gitu, ginjalnya bisa akan terjadi pembengkakan ginjal oleh karena air kencing yang dari ginjal tidak bisa disalurkan dengan lancar. Nah, kemudian ginjal yang bengkak ini pada akhirnya bisa menyebabkan ginjalnya tersebut rusak. Seperti itu batu yang di ureter. Sedangkan batu yang di kandung kencing jika dibiarkan, batu tersebut akan lama tambah gede, begitu, akan tambah besar dari ukurannya cuma mungkin 1 cm, jika dibiarkan bisa sampai dengan 10 cm bahkan 15 cm. Bahkan saya pernah operasi 1 kali, batunya seukuran kepala bayi, jadi sangat besar sekali. Nah, itu karena membiarkan saja begitu saja batu yang ada di kandung kencing tidak dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang cukup sehingga batunya terlampau besar. Akibatnya ya justru komplikasinya banyak, termasuk ginjalnya kembali seperti itu. Oh iya, jadi memang sebenarnya pada masing-masing itu tadi Dokter Niko membagi 3 ya kurang lebih ya, infeksi, batu ureter sama batu kandung kemih ya Dokter, batu kencing.
Nah, itu sebenarnya masing-masing punya risiko tersendiri ketika tidak segera dilakukan pengobatan. Nah, terus biar masyarakat juga semakin paham atau semakin aware dengan keluhan-keluhan tersebut tuh, kapan sebaiknya mulai atau periksa ke dokter? Maksudnya apakah setiap nyeri ataukah ketika terjadi nyeri berulang atau seperti apa, Dok? Ya, jadi sebenarnya anyang-anyangan ini sangat lumrah gitu ya di masyarakat. Mungkin anyang-anyangan minum minuman banyak. Boleh sebenarnya, tidak masalah. Namun kapan harus kontrol itu adalah ketika nyeri kandung kencing, yang nyerinya disertai dengan nyeri yang hebat, kemudian mengganggu aktivitas, kemudian ada demam, kemudian ada demam, ada kencing merah, atau bahkan ada batu yang keluar, itu lebih baik diperiksakan. Kenapa begitu? Karena kalau jika nyerinya nyeri hebat, di situ dicurigai bahwa batu, terutama batu, nyerinya ini sudah mulai menyumbat dan itu berdampak pada ginjal. Itu tanda-tanda bahwa ginjal mulai teriak-teriak, mulai kesakitan dan butuh pertolongan seperti itu. Jadi nyeri hebat harus segera diperiksakan. Yang kedua tadi adalah demam. Demam, kenapa demam? Demam ini berhubungan dengan infeksi. Ketika terjadi infeksi dan sudah terjadi demam, berarti ini sudah muncul respon tubuh yang tidak bisa lagi menangani kuman-kuman yang ada di kandung kencing untuk membilasnya, sehingga ini sudah respon tubuh adalah dengan demam seperti itu. Nah, ini sudah gejala seperti ini sudah harus segera diperiksakan. Yang ketiga adalah kencing merah atau berdarah. Nah, kencing merah atau berdarah ini nanti mungkin pokok lagi yang lain ya untuk kencing merah karena banyak juga. Ketika kencing merah terjadi pada infeksi, pada batu, nah ini perlu diperiksakan karena untuk kita perlu menyingkirkan yang lainnya. Apakah ada tumor atau apakah ada kanker kandung kencing yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya seperti itu. Jadi kencing merah perlu diperiksakan. Yang terakhir tadi apa? Itu yang keluar, Dok. Oh iya, kencing yang merah. Kencing merah, terus kemudian demam dan yang terakhir adalah keluarnya batu. Nah, kadang-kadang masyarakat batunya sudah keluar namun tidak mau periksa. Belum tentu itu batunya sudah keluar semua. Jangan-jangan masih ada batu yang lain yang belum dikeluarkan atau masih tersisa di dalam ginjal ataupun di saluran. Nah, ini perlu sekalian diperiksakan bagaimana penanganan lebih lanjutnya, apakah cukup dengan obat atau perlu tindakan yang lain. Seperti itu ya. Berarti itu malah salah satu pertanyaan ya, jangan sampai disalahartikan batunya sudah keluar, masalahnya sudah selesai. Kadang-kadang seperti itu, batu sudah keluar kok gitu. Jadi akhirnya nggak kontrol lagi gitu. Seperti itu. Terus kalau kita beralih ke mungkin karena memang banyak keluhan yang sebenarnya masalah utamanya batu ya, Dok ya. Nah, selain infeksi tadi, kalau dari batu sendiri itu sebagai gambaran, Dok, untuk terapinya seperti apa? Apakah memang ada perbedaan tadi ketika Dokter Niko menyampaikan batu di ureter atau batu di salur kandung kemih, terus ataukah ukuran batu itu akan menentukan pilihan terapi atau seperti apa, Dok? Ya, betul sekali. Jadi untuk batu ini penanganannya memang sangat bervariasi. Jadi tergantung dengan ukuran dari batu tersebut dan juga tergantung dari letaknya di mana. Itu ketika batu di kandung kencing ukurannya masih kurang dari 1 cm atau setengah cm, begitu dia masih bisa keluar sendiri. Gitu. Kemudian batu ureter ketika ukurannya masih kurang dari setengah cm, dia masih bisa keluar sendiri. Namun kalau sudah lebih dari setengah cm, itu resiko untuk dia tidak bisa keluar itu sangat tinggi. Sehingga batu ureter yang lebih dari setengah cm sarannya dilakukan tindakan operasi. Begitu. Namun kalau kurang dari itu masih bisa diberikan pengobatan. Jadi pengobatannya dengan obat-obatan nanti untuk membantu supaya batunya lebih bisa keluar. Selain juga pasien harus banyak minum, minimal 2 liter. Kemudian juga aktivitas olahraga atau aktivitas tetap harus dilakukan. Bukan berarti kalau sakit malah dia tidur-tiduran, tidak, karena batunya tidak akan keluar. Ketika dia periode nyerinya hilang, itu waktunya untuk aktivitas supaya batunya lebih mudah untuk keluar. Begitu. Itu untuk batu ureter. Sedangkan untuk batu kandung kencing sebenarnya 1 cm kadang-kadang bisa keluar, kadang enggak. Tapi perlu kita evaluasi dulu. Kalau ternyata batunya lebih dari setengah cm dan ada prostatnya, ada gejala prostat atau pembesaran prostat, biasanya batu tidak akan keluar.
Nah itu butuh penanganan gitu, butuh penanganan operasi, maksudnya seperti itu. Tidak bisa diberi hanya dengan obat saja. Bahkan kalau dibiarkan malah kadang-kadang berhenti di prostatnya, akhirnya tidak bisa kencing sama sekali. Itu gejalanya sangat nyangkut dan nyeri nggak bisa kencing, nyeri karena batunya nyangkut itu luar biasa sakitnya seperti itu. Terus untuk penanganan batu ini, jadi ya tadi selain tergantung ukuran dan letaknya, memang bermacam-macam tekniknya gitu ya. Yang awal dan utama memang pengobatan dulu dengan obat-obatan dulu, diharapkan bisa keluar sendiri asalkan memenuhi syarat-syarat yang tadi, mulai dari setengah senti dan posisinya di mana. Kemudian jika tidak bisa dilakukan dengan pengobatan dan istilahnya aktivitas fisik, kemudian minum yang banyak, ya memang perlu dilakukan tindakan operasi. Gitu. Untuk operasinya bermacam-macam tergantung posisinya juga. Gitu. Dari posisi batu yang ada di uretra itu saluran yang di dalam penis gitu. Kemudian batu kandung kencing, batu ureter maupun batu ginjal masing-masing berbeda caranya dan tekniknya, teknik operasinya. Gitu. Jadi kalau pendekatan sebenarnya pertimbangan utamanya tentu ukuran tadi ya dok ya, sama posisi atau letaknya ya dok ya. Terus kalau tadi disampaikan untuk kurang dari setengah senti sebenarnya untuk memenuhi syarat tertentu itu masih bisa dilakukan pengobatan. Kalau sebenarnya kalau pengobatan itu maksudnya sebagai gambaran aja dok ya, itu untuk memang untuk membantu keluar itu dok obatnya. Betul, membantu keluar batunya. Kemudian jadi kalau batu itu sudah menimbulkan gejala, itu dia pasti sebenarnya sudah nyangkut ya. Jadi kalau diberi obat-obatan istilahnya mungkin yang melarutkan batu itu sudah tidak relevan lagi. Gitu. Jadi ketika batu itu sudah menimbulkan gejala dan nyangkut, itu yang perlu dilakukan adalah batu itu supaya segera dikeluarkan atau segera dilepaskan. Yaitu dengan obat-obatan yang golongan alpha blocker untuk membuka salurannya supaya lebih lemes. Batunya akan bisa keluar seperti itu. Dan untuk keluar memang butuh dorongannya ya air minum. Jadi air yang ada di ginjal yang dikeluarkan, dia akan mendorong batu itu untuk segera keluar. Dan juga aktivitas fisik supaya batu itu juga mudah untuk keluarnya seperti itu. Jadi kalau tidur aja ya batunya akan diam di situ. Dan nggak mau minum ya sama aja batunya akan di situ. Jadi sifatnya obatnya memang hanya untuk membantu gitu ya. Maksudnya kalau tadi tetap harus didorong dengan minum sama aktivitas. Itu sebagai gambaran aja sih dok. Terus kalau mungkin terkait tadi kan setelah atau batasnya di atas setengah senti atau bahkan lebih besar harus dilakukan tindakan yang mana itu beda-beda juga ya dok ya, tergantung ukuran sama posisi atau letak. Tapi mungkin dokter Niko bisa ngasih gambaran nggak, maksudnya operasinya itu yang seperti apa sehingga masyarakat ketika ada ini justru nggak takut gitu dok. Ya betul. Sekarang saat ini untuk pengobatan batu memang banyak variasinya dan sudah canggih gitu ya. Untuk yang pertama batu untuk ginjal. Batu ginjal ini asal ukurannya masih kurang dari 2 cm itu masih bisa dilakukan ESWL. ESWL ini apa? ESWL ini adalah dengan gelombang elektromagnet. Jadi dengan gelombang elektromagnet itu akan diteruskan oleh alat itu ke batunya dan batunya akan pecah di dalam ginjal. Nah, ESWL sendiri bukan merupakan tindakan operasi. Jadi tidak ada irisan ataupun proses pembiusan. Jadi hanya rawat jalan saja, pasien datang, kemudian dilakukan tindakan ESWL, batunya dipecah, kemudian setelah itu bisa pulang kembali. Itu jika batunya posisinya di ginjal dan ukurannya kurang dari 2 cm. Jika batunya ada di ureter dan ukurannya kurang dari 1 cm, itu masih bisa dilakukan tindakan URS. URS itu diteropong dari saluran kencing, kemudian batunya akan dilihat dengan teropong tersebut, dilihat visual dengan layar televisi, dan nanti kemudian batu tersebut dipecahkan di dalam saluran tersebut. Nah, seperti itu. Itu juga tanpa irisan, tapi ini termasuk proses operasi dengan pembiusan. Gitu. Sedangkan untuk batu kandung kencing hampir sama dengan URS tadi, namun biasanya dengan menggunakan alat yang lebih besar, gitu, lithotripsy, sehingga batunya di dalam kandung kencing bisa dipecahkan dengan capit begitu, diremukkan begitu sehingga batunya bisa dikeluarkan. Seperti itu salah satu teknik-teknik operasi yang tanpa irisan. Namun jika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, batunya lebih besar dari 2 cm di ginjal, batunya lebih besar
1 cm di ureter ataupun batunya lebih besar dari 5 cm di kandung kencing, mungkin perlu tindakan operasi dengan irisan karena dengan alat-alat yang tadi itu sudah tidak mungkin untuk dilakukan. Oke. Jadi nyambung ke pembahasan tadi juga ya dok ya, ketika semakin lama ditunda untuk ketemu dokter dan diperiksa batunya semakin besar, itu tindakannya semakin sulit. Iya, semakin sulit atau semakin terbatas pilihannya karena memang jadi nggak bisa menggunakan teknik-teknik yang tanpa irisan gitu ya betul. Oke. Terus kalau yang dokter sampaikan tadi untuk ESWL, WRS sama litrotripsi itu bisa dilakukan di rumah sakit Umi Barokah dok? Bisa. Untuk ketiga tindakan tadi bisa dilakukan di rumah sakit Umi Barokah. Dan penanganannya juga baik gitu di Umi Barokah. Oke, itu untuk yang SWL rawat jalan ya dok ya? Rawat jalan. Kalau untuk litrotripsi sama WRS rawat inap ya dok? Oke. Ya cuman untuk gambaran aja karena kan kadang masyarakat yaitu tadi ketika ada batu diharapkan malah jangan takut gitu dok. Apalagi yaitu disambungkan dengan pembahasan tadi, kalau semakin lama ditunda diperiksa ternyata ukurannya terlalu besar, malah semakin tidak memungkinkan untuk dilakukan opsi-opsi tindakan tadi ya dok. Ya betul. Oke. Terus kalau mungkin sebagai gambaran untuk misalnya pasien kontak periksa dengan adanya batu seperti itu, yang dilakukan berarti untuk memeriksa batunya itu dilakukan USG ya dok ya? Betul sekali. Jadi untuk pemeriksaan batu itu memang yang paling mudah adalah dengan USG di ginjalnya, di kandung kencing. Jika ternyata dari situ belum nampak kemungkinan kecurigaan ada di batu ureter, maka bisa dilakukan tindakan foto ronsen ataupun CT scan. Oke, jadi memang untuk pemeriksaan lebih lanjutnya bisa dilakukan ronsen atau CT scan ya. Tapi untuk pemeriksaan awal dilakukan dengan USG. Oh iya. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaannya nanti kita sambung lagi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa ya. Iya, boleh silakan. Jadi kemarin kita sudah ngasih box untuk bertanya dok. Jadi di story itu beberapa sudah ada pertanyaan, mungkin bisa kita bacakan dulu. Oke, ini yang pertama dok dari Etria Yustiti. Sebetulnya minum yang ideal itu berapa liter dok? Mungkin per hari sebagai gambaran aja dok. Oh iya, jadi kebutuhan untuk minum sebenarnya bervariasi pada masing-masing. Yang penting tapi untuk secara umumnya itu adalah kebutuhannya sekitar 2 liter per hari. Jadi 2 liter itu ya gampangnya 1 botol 1,5 liter sama 1 botol tabung seperti itu. Nah itu sekitar 2 liter itu. Apakah 2 liter itu hanya air putih? Tidak. Yang dimasukkan di sini adalah air. Air itu apa saja? Air di dalam sayuran, air karena minum jus buah misalnya, air di dalam kandungan buah-buahan itu termasuk dihitung. Tapi biar mudah itu ya air bening itu air bening 2 liter. Nah itu sehari. Sisanya adalah ya kelebihan karena lebih banyak minum lebih baik. Namun perlu diperhatikan pada pasien-pasien usia lanjut yang dengan penyakit jantung, penyakit darah tinggi, memang perlu asupan airnya dibatasi, jadi tidak bisa maksimal gitu. Namun ya perlu dikonsulkan juga dengan dokter jantung ataupun dokter penyakit dalam terkait berapa kira-kira minum yang maksimal yang diperbolehkan. Itulah yang bisa dilakukan. Jadi yang disampaikan dokter Niko tadi pada kondisi umum atau sehat ya dok ya, memang 2 liter per hari. Tapi pada kondisi khususnya pasien-pasien lanjut usia dengan keluhan jantung, memang ada perbedaan karena beban tubuh atau beban jantung diharapkan tidak malah semakin berat gitu ya. Jadi harus dikonsulkan lebih lanjut. Kadang memang berlawanan antara dokter jantung, kadang banyak minum tapi ternyata ini minumnya sedikit saja. Minum sedikit jadi batu, minum banyak jantungnya berat. Nah kita harus ketemu di tengah-tengahnya gitu. Ya mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dok ya, dari Ari Marta. Dok, saya habis melahirkan 1 bulan yang lalu tapi buang air kecil rasanya masih sakit. Kenapa ya dok ya? Pada proses postpartum atau setelah melahirkan memang sering sekali dikeluhkan nyeri berkemih. Kadang-kadang bahkan tidak bisa kencing gitu. Jadi ini kaitannya berhubungan dengan proses trauma juga, trauma saat melahirkan. Jadi saat melahirkan kandung kencing ini tergencet oleh kepala bayi dan badan bayi saat proses persalinan. Apalagi dengan persalinan yang bayinya beratnya
lebih gitu, jadi beratnya besar gitu, jadi proses trauma dalam persalinan itu bisa membuat nyeri saat berkemih. Namun juga pada mungkin bukan pada waktu setelah melahirkan, sebelum melahirkan pun atau proses kehamilan itu sering sekali terjadi infeksi pada saluran kencing pada wanita oleh karena perubahan hormonalnya yang membuatkan istilahnya daya tahan tubuh untuk melawan infeksi di kandung kencing ini berkurang, sehingga mudah saja jadi infeksi. Nah, bisa jadi ini baru dirasakan setelah melahirkan infeksinya baru dirasakan. Jadi itu murni karena saat proses melahirkan mungkin supaya nggak disalahartikan dok, trauma itu maksudnya penekanan ya? Iya betul. Maksudnya trauma bukan berarti robek atau tapi hanya karena tekanan. Jadi itu berarti khususnya pada proses persalinan yang bukan sesar itu ya? Bukan sesar, tapi sesar pun kadang-kadang bisa. Ada keluhan juga ya? Karena tadi bisa jadi karena infeksi tadi. Infeksi bisa atau proses sesarnya ada masalah atau bagaimana, bisa juga seperti itu ya. Karena bervariasi sekali, kadang ada pasien yang memang nggak ada masalah apa-apa tapi ternyata nggak bisa kencing setelah proses melahirkan ataupun sesar gitu. Oke. Ya sekali faktornya. Ya, mungkin untuk keluar lebih lanjut bisa periksa ke dokter Niko ya. Oke. Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya dari @dimas2594, kalau pinggang belakang sering merasa nyeri pegal kenapa ya? Nah, ya ini untuk nyeri pinggang atau nyeri punggung memang variasinya banyak sekali. Ini perlu tidak semua berhubungan dengan batu. Di situ organ yang terlibat di punggung ini yang pertama bisa saraf, yang kedua otot, kemudian yang ketiga ya berhubungan dengan ginjal. Itu yang paling sering, tiga itu. Kadang-kadang kalau misalnya nyeri pinggang yang terus menerus, istilahnya fase-nya tuh skala nyerinya tidak terlalu tinggi, tidak seperti dipukul atau seperti apa, itu biasanya berhubungan dengan otot saja. Jadi hanya kram pada otot atau bagaimana pada ototnya. Kemudian kalau nyeri pada saraf itu biasanya nyerinya punggung dan menjalarnya sampai ke kaki. Kaki itu termasuk di betis ataupun di bagian luar dari kaki, itu paha luar dari kaki. Nah, itu berhubungan dengan saraf. Sedangkan nyeri yang berhubungan dengan ginjal di sini adalah nyeri oleh karena batu biasanya atau ginjal yang mengalami pembengkakan. Itu nyeri bersifat tajam. Untuk batu nyerinya bersifat tajam sekali. Jadi saat terjadi nyeri itu skala nyerinya sangat hebat. Mungkin kalau skala 1 sampai 10, skala 7 sampai dengan 9 seperti itu. Jadi kadang pasien sampai nguling-nguling, guling-guling di kasur atau bagaimana, disertai dengan mual, muntah seperti itu nyeri yang khas pada ginjal atau kita sebut dengan kolik ginjal seperti itu. Kemudian nyeri pada ginjal juga bisa tumpul. Jadi nyeri yang tumpul terus menerus, kemudian disertai dengan adanya pembengkakan pada perut, mungkin bisa tumor, tapi jarang sekali. Tapi yang paling sering adalah nyeri yang kolik tadi yang sampai nguling-nguling seperti itu. Gitu. Jadi memang mungkin dokter Niko sering ya menemukan atau mengedukasi bahwa nyerinya bisa saja tidak selalu nyeri pinggang disebabkan oleh keluhan di ginjal ya. Jadi memang harus dibedakan, tapi pada keluhan-keluhan yang ginjal itu seringnya nyerinya sangat hebat, sehingga itu khas juga ya dok ya. Tapi tidak, maksudnya jangan ketika nyerinya tumpul terus diabaikan, padahal sebenarnya itu bisa juga terjadi. Betul, ya betul. Jadi walaupun nyerinya tumpul kadang-kadang juga berhubungan dengan ginjal gitu. Tapi makanya tuh kalau ada nyeri yang tidak biasanya atau dirasa perlu diperiksakan saja untuk kita lihat. Syukur-syukur bukan masalah ginjal, hanya otot saja tujuannya, tapi setidaknya tahu bahwa ini nyeri bukan berasal dari ginjal. Oke, next. Ini dari Dr. Yudhayat. Kenapa bisa anyang-anyangan terus minum air putih anyang-anyangan bisa hilang? Mungkin ini yang dimaksud dengan anyang-anyangan itu karena tadi luas ya dok ya. Mungkin kita sepakati dulu terus minum air putih anyang-anyangan bisa hilang. Kira-kira kenapa dok? Ya, jadi pada proses anyang-anyangan demikian yang sering tadi kan infeksi gitu, ketika minum air putih bisa hilang. Nah, ini istilahnya mendilusi air, jadi air kencing lebih
encer, sehingga proses infeksinya bisa lebih mudah untuk dieliminasi seperti itu. Kadang juga rasa air kencing yang terlalu pekat itu beberapa orang merasakan panas pada saat berkemih. Nah itu yang didefinisikan sebagai anyang-anyangan. Jadi kadang-kadang tidak ada infeksi, tidak ada batu, tidak ada pembesaran prostat atau dan sebagainya. Namun karena air kencingnya terlalu pekat, karena kurang minum karena kurang minum atau dehidrasi, sehingga sewaktu kencing itu yang dirasakan panas. Nah itu kadang-kadang dikatakan sebagai sebuah anyang-anyangan. Nah itu memang cukup dengan air putih saja, yang cukup minum yang banyak itu bisa istilahnya bisa mengurangi rasa nyerinya seperti itu. Iya, karena kadang-kadang didefinisikan rasa nggak nyaman aja ternyata hanya karena kurang minum, karena pekat ya dok. Iya betul. Ya next. Ed Karunia MD, ini eritrosit urin lengkap tinggi tapi tidak ada bakteri ISK atau ginjal bocor. Ya mungkin bisa. Ya kadang pertanyaannya ini dok apa namanya spesifik sekali, tapi nggak apa-apa. Eritrosit yang tinggi kadang-kadang pada pasien tidak ditemukan bakteri. Betul. Jadi pada urinalisa memang adanya bakteri dalam pemeriksaan urinalisa itu sering sekali dibilang false negatif gitu. Jadi false negatif ini adalah sebenarnya ada kumannya, tetapi dalam pemeriksaan dikatakan negatif. Itu sering sekali. Jadi adanya eritrosit yang tinggi pada urinalisa memang banyak sekali faktornya. Yang pertama tadi batu bisa, kemudian yang kedua infeksi, itu dua ini yang paling sering. Yang ketiga tumor. Nah kalau batu mungkin memang bisa tanpa bakteri. Ya. Tumor apalagi bisa tanpa bakteri seperti itu. Namun yang paling sering tetap infeksi sehingga menimbulkan kencing merah seperti itu. Nah untuk memastikan ada bakteri atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan kultur pada urinnya untuk memastikan bahwa ini infeksinya oleh kuman apa seperti itu. Tapi proses eritrosit yang pada urin juga bisa juga timbulkan oleh karena trauma ataupun pada olahraga berat. Jadi pada orang-orang dengan aktivitas yang berat, misalnya setelah berlari 5 kilo, 10 kilo atau bersepeda 20 kilo seperti itu, pada kencingnya sering terjadi kencing merah ataupun keluar darahnya. Atau dalam pemeriksaan urinalisa kadang-kadang ditemukan eritrosit. Itu oleh karena proses olahraga tadi bisa menimbulkan hal yang seperti itu juga. Kemudian selain daripada itu oleh trauma fisik juga bisa, adanya pukulan, benturan itu bisa menimbulkan adanya perdarahan pada saluran kencing sehingga timbul eritrosit pada pemeriksaan urin. Namun tanpa disertai dengan adanya bakteri. Jadi memang kemungkinannya ada beberapa juga. Banyak sekali Masian. Makanya tadi saya bilang kalau kencing merah ini perlu. Nanti mungkin besok kita undang dokter Niko lagi ya dok ya. Ya. Tapi kaitannya dengan mungkin saya malah tertarik sih, maksudnya istilah ginjal bocor tuh maksudnya istilah yang sering digunakan atau seperti apa ya dok ya? Jadi pada istilah ginjal bocor ini istilah yang mungkin lebih cenderung ke penyakit dalam nefrologi. Di sini penyebabnya adalah gangguan penyaringan daripada ginjal. Jadi ginjal ini kan menyaring darah, kemudian membuang zat-zat yang tidak diperlukan, di sini termasuk ureum gitu untuk dibuang di dalam bentuk kencing seperti itu yang kita keluarkan dalam bentuk kencing itu, kemudian darah dikembalikan lagi ke tubuh. Nah proses penyaringan ini atau disebut filtrasi ini itu banyak sekali faktornya. Jadi yang pertama faktor dari darahnya sendiri. Kalau di situ tekanan darahnya tinggi, di sini pada penyakit hipertensi seperti itu, memang akan sering ditemukan adanya eritrosit, protein. Oleh karena tekanannya sangat tinggi sehingga darahnya banyak yang keluar ke kencing seperti itu. Yang kedua proses di penyaringannya sendiri. Yang penyaringannya adalah ginjalnya itu. Jadi ginjalnya bermasalah. Ginjalnya bermasalah ini pada pasien-pasien yang infeksi ginjal yang lama atau ada pada pasien dengan sindrom nefrotik seperti itu, ada peradangan pada ginjal, itu proses penyaringan di sini tidak efektif sehingga banyak sekali zat-zat yang dibuang ikut keluar bersama dengan kencing. Biasanya sih eritrosit dan protein jadi dalam urin. Jadi
Itu yang bisa mungkin dokter penyakit dalam atau dokter nefrologi sering mengatakan itu sebagai ginjal bocor. Siap. Cuma sebagai gambaran aja supaya masyarakat tahu. Selanjutnya dari Edzahro KN, apakah benar kurang minum dan kebiasaan menahan buang air kecil bisa menyebabkan batu? Mungkin tadi udah dibahas tapi monggo dokter. Ya, betul sekali pertanyaannya. Jadi proses pembentukan batu sendiri yang pertama dan utama adalah adanya proses pemekatan. Kita anggap aja cairan atau seperti kita membuat kopi begitu ya. Jadi kopi itu pekat ketika kita banyakkan tambahkan kopinya dan airnya sedikit. Jadi zat yang dibuang banyak, yaitu yang dibuang itu kalsium, namun pengencernya yaitu airnya sedikit. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi ketika kita minumnya kurang, pengencerannya sedikit, sedangkan zat yang dibuang tetap banyak. Akhirnya zat-zat yang tadi dibuang, yang di situ adalah kalsium, oksalat, itu dibuang bersama dengan urin, akhirnya membentuk kristal-kristal dan akan menyebabkan timbulnya batu. Akhirnya kristal-kristal tersebut saling bersatu, pada akhirnya membentuk batu seperti itu. Jadi betul sekali, pada orang yang kurang minum itu resiko terbentuk batu, oleh karena proses pengencerannya tidak terjadi, sehingga zat-zat yang dikeluarkan dari kencing adalah zat yang pekat sehingga mudah untuk terbentuk batu. Kemudian yang kedua tadi adalah menahan kencing. Nah, menahan kencing di sini dimaksudkan adalah biasanya menahan kencing ini karena ya kurang minum gitu. Kenapa? Karena kurang minum, kencingnya sedikit, akhirnya ditahan. Nah, sudah kencingnya pekat, nggak dikencing-kencingkan begitu, akhirnya ada waktu untuk kristal-kristal tadi semakin mengerakatkan diri membentuk batu. Jadi proses menahan kencing juga sangat bisa menimbulkan batu, terutama batu kandung kencing seperti itu. Ya, tapi kalau batu ginjal oleh karena minumnya yang kurang gitu, jadi proses pengencernya tidak terjadi oleh karena. Tadi mungkin nyambung juga sih dok, maksudnya kan dokter intinya terjadi perekatan dari zat-zat yang tadi kalsium, oksalat seperti itu dok. Itu apakah memang ada kepentingan klinisnya nggak dok, atau mempengaruhi tindakan nggak, atau pengobatan mungkin dari jenis-jenis batunya itu dok, atau sebenarnya sama aja gitu? Perkara zat pembentuknya saja gitu. Betul. Ini paling sering ditanyakan masyarakat. Jadi ini pantangannya makan apa, pantangannya minum apa gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang utama dan pertama adalah minum air putih yang banyak atau cukup gitu. Jadi 2 liter satu hari itu saya bilang sifatnya mutlak pada usia reproduktif seperti kita. Jadi itu yang pertama dan utama. Nah, kemudian zat-zat yang tadi yang perlu dihindari ataupun yang perlu ditambahkan adalah itu penambahan saja, komplemen aja. Karena kalau kita menuruti apa yang dipantang, apa yang nggak boleh, repot. Repot karena banyak sekali gitu. Nah, banyak sekali dan ditentukan oleh jenis batunya. Batu yang paling sering memang kalsium oksalat, kemudian kalsium monohidrat, yang lain adalah batu sitrat, ada batu magnesium atau batu infeksi, kemudian ada batu yang lain banyak sekali macam-macamnya. Nah, ini batu asam urat juga ada. Nah, ini batu yang dikeluarkan ini adalah jenis batu yang seperti apa. Nah, untuk mengetahui jenis batunya itu apa, memang perlu dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Nah, nanti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, baru kita bisa tahu, ini kandungan batunya misalnya asam urat, berarti yang kita larang makanannya yang mengandung asam urat seperti itu. Nah, kebanyakan batu yang dialami oleh pasien adalah batu oksalat. Nah, ini diet apa saja yang banyak mengandung oksalat dan kalsium? Ya, kalsium dan oksalat banyak ditemukan pada daging merah seperti itu. Itu banyak sekali mengandung kalsium dan oksalat. Kemudian juga pada kacang-kacangan, terus terutama untuk meninju, untuk batu asam urat. Terus kemudian sayur-sayuran beberapa seperti bayam, itu juga banyak mengandung oksalat. Kemudian yang lain adalah seperti susu juga banyak mengandung kalsium. Nah, ini jadi sulit karena banyak sekali makanan yang mengandung kalsium dan oksalat, dan kalsium itu penting sekali bagi tubuh. Jadi kadang-kadang kalau kita melarang untuk
makan ini, nggak boleh makan ini, makan itu, sulit sekali gitu. Jadi malah kita akan kekurangan gizi. Nah, jadi itu perlu dihindari ketika ini masalahnya batunya berulang. Jadi dia sudah diobatin, sudah dilakukan tindakan, bahkan batunya sudah tidak ada, sudah minum air putih yang sangat banyak, namun masih terbentuk batu lagi, atau disebut batu rekuren gitu. Nah, ini perlu pemeriksaan tadi, analisa batu, kemudian kita tentukan dietnya yang cocok apa. Tapi kalau jika baru pertama kali dan bisa ditangani dengan minum air putih yang banyak, mungkin untuk larangan-larangan seperti itu tidak perlu diindahkan dulu, namun yang penting minum air putih yang cukup. Oke dok, ya. Jadi memang benar bahwa batu itu beda-beda karena pembentuknya beda-beda. Betul. Tapi itu makna klinisnya ya kalau ditelusur lebih lanjut untuk secara spesifik untuk mengurangi makanan atau minuman dengan tertentu. Tapi ya pada prosesnya itu malah bikin tambah rumit ya dok ya. Tambah rumit karena ada teh juga mengandung, terus kemudian coklat juga. Jadi ternyata minum asupan kalsium yang cukup malah justru bagus untuk mengurangi batu. Nah, tergantung batunya masing-masing. Tapi kalau untuk kaitannya dengan pengobatan atau tindakannya nggak ada tindakannya berbeda ya dok ya untuk masing-masing jenis. Oke, next. Dari Ed Destiana, apakah benar kalau nyeri BAK lebih banyak terjadi pada wanita daripada pria? Monggo dok. Mungkin saya lebih sempitkan lagi bahwa bukan nyerinya, tapi infeksi pada wanita, infeksi kandung kencing pada wanita itu lebih sering terjadi pada pria. Betul. Jadi akibatnya oleh karena infeksi sering terjadi menyebabkan nyeri pada kandung kencing juga sering terjadi. Jadi infeksi di sini, kenapa terjadi infeksi pada wanita? Yang pertama yang tadi saya sebutkan bahwa saluran uretranya atau pembuangan yang dari kandung kencing keluar itu pendek, hanya 4 cm dan posisinya hanya lurus. Mudah sekali bakteri dari organ genital atau organ kemaluan itu untuk masuk ke dalam kandung kencing yang menyebabkan infeksi seperti itu. Dan yang kedua tadi adalah proses hormonal pada wanita hamil, kemudian pada postmenopause itu sering terjadi karena sudah terjadi penurunan estrogen yang salah satu proteksi dalam kandung kencing atau saluran kencing untuk terjadi infeksi seperti itu. Itu estrogennya berkurang pada wanita hamil dan pada postmenopause seperti itu. Berarti pada pertanyaan tadi jawabannya benar dan bahkan secara spesifik khususnya untuk infeksi. Betul. Lanjut untuk Prasiwel, makanan minuman apa yang harus dihindari untuk mencegah terjadinya batu? Jadi pada intinya tadi Dr. Niko udah menjelaskan sebenarnya kalau mau dirunut itu tergantung jenis batunya atau zat pembentuk batunya. Tapi pada kenyataannya proses untuk menentukan zat dari batunya itu ya sebenarnya bisa dicek gitu di laboratorium. Tetapi terkadang maksudnya pembatasan makanan itu tidak efektif karena malah terlalu banyak yang dibatasi sehingga solusinya seperti apa dok maksudnya? Jadi ketika kita mungkin bisa menebak ini kira-kira batu oksalat atau ini batu asam urat, mungkin kita bisa bilang ini dibatasi begitu. Tapi yang jangan hanya batasi makanan tapi nggak mau minum, itu yang masalah. Seringnya terjadi pada pasien begitu. Pantangannya apa gitu yang ditanyakan seperti itu. Yang saya bilang minumnya gimana, saya kembalikan begitu. Ternyata minumnya tetap dikit ya sama saja. Karena yang utama dan pertama adalah minumnya cukup. Terus Ed Kristianiada, saya nyeri perut sebelah kanan bawah dan pinggang kanan, itu penyebabnya apa ya dok? Nah ini ya mungkin sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, banyak sekali ya. Jadi untuk nyeri perut kanan bawah sampai dengan pinggang kanan ya itu salah satunya bisa batu pada saluran kencing, bisa juga infeksi. Terus kemudian kalau kanan bawah itu juga bisa usus buntu, makanya ini kemungkinannya banyak sekali. Dan itu saya rasa kalau Mas Kristianida atau Mbak ini ya, itu perlu periksa kalau saya karena dengan keluhan itu bahkan nggak cuma di bidang urologi, usus buntu pun di kanan bawah ya dok. Kanan bawah. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Jadi ini tadi dari pertanyaan dari Damar Creative Art. Banyak sekali dok ternyata pertanyaannya. Mungkin dari Dokter Niko monggo nanti mau jawab yang mana karena yang sekiranya yang nomor 2
2 itu ya. Apakah sunat itu wajib? Jika tidak sunat aman atau tidak? Oke. Ya, itu untuk sunat adalah atau proses sirkumsisi ini memang populer di Indonesia karena hampir semua anak-anak dilakukan sunat. Namun di negara-negara barat sebenarnya tidak semua dilakukan, hanya orang Yahudi saja yang melakukan, kemudian yang lain tidak. Kalau secara medis wajib atau tidak sebenarnya tidak begitu. Nah, bagaimana kita bilang ini kalau tidak disunat ini aman adalah kebersihan diri sendiri. Jadi ketika sunat di sini adalah membuang kulup atau disebut preputium, kulup daripada penis. Nah, di kulup itu ada selaput bagian dalam. Nah, di situ banyak sekali penumpukan kotoran di situ. Nah, selama bisa menjaga kebersihan daripada penisnya, bisa menjaga kebersihan dari kulit dari penisnya, sebenarnya sunat tidak wajib begitu. Namun ketika pada masyarakat dengan edukasi yang kurang, kemudian kebersihan yang kurang, itu lebih baik dilakukan sunat agar kebersihan daripada penis ini terjaga. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, memang yang pertama ya infeksi itu paling sering terjadi daripada anak-anak usia kurang dari 5 tahun bahkan itu sering terjadi phimosis atau infeksi pada kulupnya itu preputium itu sehingga terjadi susah kencing. Nah, itu pada akhirnya perlu dilakukan prosedur sunat atau sirkumsisi. Sedangkan pada dewasa atau dewasa muda jika tidak terjadi sunat namun kebersihannya kurang, proses infeksi yang lama di situ akan bisa menimbulkan resiko terjadinya kanker penis. Jadi banyak penelitian menyebutkan bahwa pada laki-laki yang tidak dilakukan sunat resiko kanker penisnya meningkat begitu. Jadi sunat dianjurkan secara medis tidak mutlak, intinya seperti itu, disarankan tapi tidak wajib hukumnya. Namun jika dilakukan proses sirkumsisi atau sunat itu juga lebih baik. Ya, jadi memang dari tadi Dokter Niko menyampaikan konteksnya medis ya dok ya. Jadi memang secara indikasi tidak mutlak untuk harus dilakukan. Tapi tadi disampaikan bahwa untuk menghindari infeksi pada kondisi tertentu kadang kan higienisitas atau kebersihan itu tidak semudah itu ya dok ya. Sehingga dianjurkan. Terus pada tadi disampaikan penelitian juga pada lelaki yang tidak dilakukan sirkumsisi atau sunat, resiko terjadinya kanker penis itu meningkat. Ya, jadi sekali lagi itu dari perspektif medis disampaikan Dr. Niko, tapi selebihnya ya dikembalikan ke budaya atau kepercayaan masing-masing ya. Karena ada dalam hal ini sunat atau sirkumsisi itu memang ada ranah dari budaya atau kepercayaan dari segi agama gitu ya dok ya. Terus selanjutnya dari Warena Wardani, pada ibu hamil sering terjadi keluhan BAK, bahaya tidak dok? Nah, mungkin tadi sudah sedikit dibahas. Terus kira-kira seperti apa dok? Jadi pada wanita hamil memang kan sering kencing atau bahkan sedikit kencing. Sebenarnya itu normal, proses yang normal. Kenapa normal? Karena di sini adalah daya desak ruang. Jadi ruangan yang seharusnya dipakai kandung kencing untuk mengembang di sini berebut posisi dengan si bayi calon bayinya. Jadi akhirnya kapasitas kandung kencingnya menjadi lebih sempit, bukan mengecil tapi nggak bisa mengembang dengan maksimal. Jadi sebenarnya kandung kecil tidak mengecil tapi tidak bisa mengembang secara maksimal. Akibatnya isi dari kandung kencingnya hanya sedikit saja. Jadi mungkin sekitar 50 sampai 150 mungkin yang bisa ditampung. Selebihnya itu sudah terjadi urgensi atau perasaan ingin segera kencing karena sudah penuh rasanya, padahal yang dikencingkan hanya sedikit. Jadi itu normal, hanya oleh karena proses desak ruang saja, seperti itu. Jadi emang secara mekanis ya dok ya. Secara mekanis normal. Karena pada ibu hamil memang ruangan yang di perut kan berbagi ruang ya, organnya juga banyak, penambahan adanya janin sehingga itu mendesak sehingga kapasitasnya tidak bisa mengembang dengan maksimal. Tapi selain itu pula juga tadi yang pernah saya bahas tadi bahwa terjadi perubahan hormon sehingga mudah sekali infeksi. Karena kaitannya dengan imunitas. Imunitasnya berkurang sehingga mudah terjadi infeksi. Nah, kalau misalnya
sering kencing disertai dengan nyeri, disertai dengan mungkin ada keputihan, nah itu perlu diperiksakan apakah terjadi infeksi atau tidak. Oke, jadi saya jadi ingin balik ke perkara sirkumsisi tadi dok, mohon maaf. Jadi keingat maksudnya supaya sekalian kita menginformasikan kalau memang mau dilakukan itu sebaiknya usia berapa, itu ada arah anjurannya nggak dok? Nggak ada. Selama dia kebersihannya dijaga sebenarnya usia berapapun bisa dilakukan. Oke, gitu. Terus tapi pada bayi gitu sunat pada bayi memang tidak dianjurkan kurang dari 6 bulan. Itu ya itu prinsip dari bedah gitu. Jadi kalau kurang dari 6 bulan itu resikonya nanti cukup besar begitu. Jadi lebih baik memang setelah itu. Tapi tidak ada patokan usia yang diwajibkan atau dianjurkan untuk sunat. Jadi bisa kapanpun sebenarnya. Ya, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Oke. Ya, jadi kebetulan untuk pertanyaan dari pemirsa sudah habis dok. Ya, banyak ya? Iya, ternyata banyak. Sejam lebih. Ya, jadi kita sesuaikan dengan tema awal tadi ya dok ya, kaitannya dengan keluhan utamanya nyeri buang air kecil. Mungkin tadi kan sudah kita bahas mulai dari organ-organnya seperti apa, dari apa yang terlibat, terus penanganannya seperti apa. Nah, ini mungkin sebagai penutup dok dari Dokter Niko. Ya bisa dibilang tips apa sih yang harus dilakukan agar masyarakat atau kita semua itu selalu bisa menjaga saluran kemih atau tidak terjadi keluhan-keluhan gitu dok. Nah monggo, khususnya kalau bisa dikaitkan dengan COVID atau pandemi ini seperti apa dok? Kalau sekiranya tidak ada spesifik yang harus dianjurkan dalam konteks pandemi ini juga nggak apa-apa dok, secara umum aja. Tapi kalau bisa dikaitkan, nah mungkin bisa sekaligus pengetahuan untuk masyarakat. Gitu. Yang kalau untuk bagian urologi memang yang paling sering disarankan ya yang minum banyak, minum banyak, minimal 2 liter per hari. Kemudian aktivitas fisik di sini berolahraga, tidak perlu yang hebat-hebat ataupun sepeda jauh ataupun lari jauh, yang penting ada aktivitas fisik yang rutin. Kemudian yang ketiga yang makanan yang seimbang, sebenarnya seimbang, jadi tidak terlalu banyak daging misalnya seperti itu, tidak terlalu banyak kacang tapi seimbang secara keseluruhan begitu. Itu aja dok ya untuk kaitannya dengan. Terus sama mungkin saya punya pertanyaan juga sih dok, kaitannya dengan sekarang kan aktivitas karena jadi banyak orang naik sepeda itu loh dok. Ada nggak sih keluhan-keluhan atau Dokter Niko menemukan karena kan kalau sepeda itu kan kita duduk dalam jangka waktu yang lama ya dok ya. Yaitu timbul keluhan-keluhan pada berkemih atau nyeri dan sebagainya itu dok. Ya betul. Jadi kebetulan juga ini pas selama corona ini beberapa pasien ternyata berhubungan dengan sepeda gitu. Jadi datang keluhan nyeri kencing karena bersepeda begitu. Sebenarnya apakah ada hubungan khusus? Saya rasa sih tidak terlalu ya. Jadi kalau hubungannya dengan sepeda, jika sepeda mungkin pada road bike yang mungkin posisinya menunduk di situ, kadang-kadang dengan saddle yang keras gitu, kadang-kadang mengiritasi bagian uretra gitu. Kadang-kadang seperti itu. Namun saya rasa sekarang yang pesepeda ini, pembalap sepeda ini juga sudah sadar diri dengan menggunakan pad pada selangkangannya, kemudian bantalannya yang lebih lunak itu juga cukup membantu. Namun jika pada bantalannya masih keras, kadang-kadang rasa nyeri di saat kencing, jadi tengah-tengah kencing rasanya panas sekali. Itu karena proses trauma mikro yang di uretra karena tergesekan tadi. Tapi tidak masalah. Kadang-kadang dikaitkan dengan disfungsi ereksi dan lain sebagainya. Sebenarnya kaitannya antara bersepeda dengan disfungsi ereksi itu belum bisa dikaitkan karena penelitiannya masih ada yang bilang berhubungan, ada yang bilang tidak berhubungan. Jadi saya bilang masih kontroversial untuk itu. Kemudian kalau nyeri berkemih ya karena sedikit trauma, dan biasanya orang yang aktivitasnya banyak seperti sepeda itu sering lupa minum gitu aja, tengah-tengah lupa minum sehingga saat selesai bersepeda kencingnya pekat sekali sehingga timbul rasa nyeri seperti itu. Ya, jadi kalau selain karena perkara mekanis, karena ketekan dalam jangka waktu yang lama, ternyata hanya karena kurang minum ya dok. Apalagi proses sepeda itu kan kadang bikin dehidrasi dan sebagainya sehingga
pekat, yaitu menimbulkan nyeri. Oke. Mungkin itu aja ya dok ya untuk pertemuan nyeri ini. Jadi intinya tadi dokter Niko berpesan kalau untuk ya pokoknya kalau yang sering dipesankan adalah banyak minum ya dok ya, khususnya air putih tadi dengan jumlah kurang lebih 2 liter per hari ya dok ya, gampangnya 1 liter air mineral yang besar itu 1,5 liter ya, ya sama 1 botol yang 500 atau 600 ml ya tabung itu. Selebihnya ya makan makanan yang sehat, mungkin menghindari beberapa tadi kacang-kacangan dan sebagainya. Ya itu pada kasus-kasus khusus saja. Ya nanti jadi nggak mau makan tempe. Oke. Padahal tempe sangat bergizi. Ya. Selebihnya tadi dokter Niko menyampaikan kalau memang ada keluhan ada baiknya untuk tidak ditunda ya dok ya. Jadi khususnya nyeri pada pinggang atau di bawah perut atau seperti apa itu baiknya segera periksa, karena semakin ditunda ya pun nanti oleh dokter Niko pasti akan dicek lebih lanjut ya dok ya, ditelusuri lebih lanjut dengan pemeriksaan fisik maupun dengan pemeriksaan penunjang. Tadi sampaikan ada USG, ada mungkin dibutuhkan ronsen. Nah selebihnya kalau memang ada ini diberi pengobatan, jadi nggak langsung ke operasi atau tindakan ya dok ya. Kalau memang dirasa pada kondisi atau batu tadi masih ukuran memenuhi syarat, bahkan itu menggunakan obat seperti itu. Tapi tadi tetap harus minum dan beraktivitas. Terus selebihnya ya nanti kalau memang melakukan tindakan pun tidak usah membayangkan yang seperti apa, karena dengan teknologi yang saat ini ya dok ya, tadi dengan pilihan tindakan USWL maupun WRS itu sangat minimal invasif. Bahkan untuk SWL itu tidak invasif atau tidak ini bahkan rawat jalan ya dok ya. Rawat jalan saja. Ya mungkin itu supaya ada gambaran aja di dok masyarakat. Jadi tidak ketika ada keluhan itu tidak terpikir yang macam-macam sehingga menimbulkan rasa takut untuk pergi ke dokter atau periksa ke dokter. Selebihnya saya ucapkan terima kasih ya dok ke dokter Niko untuk sudah menjelaskan atau bercerita, menjawab pertanyaan juga. Kita tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sudah join dok, yang sudah ikut menonton, yang sudah bertanya. Semoga bisa terjawab ya rasa penasarannya dok ya. Selebihnya nanti ya mungkin insya Allah kita kedepannya undang dokter Niko juga. Tadi dokter Niko menyampaikan untuk yang khusus masalah kencing atau buang air kecil yang merah itu menjadi pembahasan tersendiri, tapi ya besok lagi seperti itu. Seperti itu dok ya. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa nanti ini kita akan post di YouTube bagi pemirsa YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya nanti dengan narasumber yang lain lagi. Terima kasih. Saya Dr. Rahman Bayu dan Dr. Niko pamit untuk pada pertemuan sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.